Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas apa penyebab hilangnya suku Lunaria, suku yang disandang oleh King saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece Chapter 1023 merupakan chapter yang disajikan oleh Oda Sensei dengan banyak menghadirkan sebuah fakta baru yang menarik. Salah satunya adalah mengenai suku kuno yang sudah hampir punah. Suku tersebut merupakan bagian dari suku King, salah satu all-star di kelompok bajak laut Kaido. Semenjak pertama kali diperlihatkan di ceritanya, sosok King memang sudah menjadi sorotan para fan. Dengan penampilannya yang unik, King berhasil membuat penasaran para fan One Piece. Dalam salah satu chapter, ketika Big Mom berhasil ditangkap dan dibawa ke Onigashima, Big Mom kaget ketika dia bertemu dengan King. Menurutnya, dia tidak percaya bahwa masih ada yang tersisa dari ras ini. Big Mom menyangka bahwa ras dari King sudah punah. Inilah yang kemudian membuat Big Mom tertarik merekrut King sebagai salah satu anggota keluarganya. Semenjak pernyataan Big Mom, bertambah lagi kita dibuat penasaran siapa sebenarnya King ini. Dari mana asal-usul King dan suku apa yang dimaksud oleh Big Mom. Lalu beberapa chapter lalu, dimulai pada One Piece Chapter 1022, Oda Sensei membuat heboh para fan One Piece melalui pernyataan Marco saat menahan serangan api King yang sempat menyinggung mengenai suku para dewa yang ada di Redland. Lalu para fan kembali dibuat heboh lagi pada One Piece Chapter 1023 lalu. Kita sedikit melihat flashback dari percakapan antara Shirohige dan Marco. Menurut Shirohige, terdapat sebuah suku para dewa yang ada di atas Redland, dan mereka ada sebelum ditempati oleh para Tenryubito. Nah, di halaman selanjutnya, ketika Queen bertarung melawan Sanji, Sanji mengeluarkan api dari kakinya. Lalu karena Sanji menyebutkan tubuhnya bukanlah Saibok, lalu Queen sempat berkata, apakah Sanji bagian dari suku King, yaitu suku Lunaria? Pernyataan itu rupanya membuat King sempat melirik ke arah mereka, yang mengisyaratkan jika King cukup penasaran dengan kemampuan api Sanji. Nah, masih belum ada konfirmasi lebih jelas mengenai suku Lunaria tersebut. Selain suku tersebut berisi para dewa dan diketahui para penduduknya mampu mengendalikan api seperti halnya King. Berdasarkan penjelasan tersebut muncul beberapa teori dan spekulasi mengenai suku Lunaria ini. Pertama, apakah suku Lunaria ini memiliki koneksi dengan penghuni di bulan? Karena kata lunar sendiri bisa diartikan sebagai bulan. Dalam cerita One Piece di bulan pun terdapat kehidupan. Hal ini sempat diperlihatkan dalam beberapa cover story perjalanan Enel ke bulan setelah kekalahannya melawan Luffy. Dalam cerita sampul tersebut, diperlihatkan Enel membantu penghuni bulan yang berupa robot humanoid berukuran kecil dalam menghadapi bajak laut luar angkasa. Bisa jadi selain robot humanoid tersebut, terdapat juga suku lainnya. Tapi yang menjadi kelemahan, jika suku Lunaria salah satu dari suku yang ada di bulan, maka akan bertolak belakang dengan apa yang disebutkan oleh Shirohige jika mereka bertempat tinggal di Redland. Kemudian yang kedua, jika memang suku Lunaria berada di Redland, artinya ada penghuni lain yang tinggal di wilayah tersebut sebelum adanya para kaum naga langit. Seperti yang kita ketahui, Marijoa merupakan tanah suci yang ada di Redland. Hanya kaum naga langit dan orang-orang terpilih saja yang bisa tinggal di sana. Marijoa sendiri merupakan sebuah wilayah yang dibangun oleh 20 kerajaan yang bersatu untuk menghancurkan kerajaan kuno sekitar 800 tahun yang lalu. Nah, lantas apa penyebab suku pengendali api hampir punah? Di sini kami memiliki beberapa spekulasi. Yang pertama adalah kerajaan kuno sebenarnya merupakan tempat tinggal para dewa, yaitu suku pengendali api. Karena alasan itu, klan Lunaria perang melawan 20 kerajaan yang ingin menghancurkan dan menguasai lokasi itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan klan D yang digadang-gadangkan sebagai dari kerajaan kuno ini? Apakah keluarnya api dari tubuh Luffy memberi petunjuk kepada kita akan hubungan keduanya? Lalu, spekulasi yang kedua yaitu Redland memiliki wilayah yang cukup luas. Kami yakin tidak hanya satu klan saja yang tinggal di sana. Bisa jadi ada beberapa klan yang tinggal di sana. Kerajaan kuno yang menjadi pusat pemerintahan di sana membuat beberapa klan.
Salah satunya adalah klan Lunaria yang melindungi kerajaan kuno dari berbagai macam serangan. Oleh karena itu, klan Lunaria memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Ia bisa bertarung di darat maupun di udara, apalagi ditambah dengan kemampuan api sehingga membuat klan ini cukup ditakuti di masa itu. Oleh karena itu, kerajaan kuno di masa lalu merupakan kerajaan terkuat di zamannya. Apalagi kita belum mengetahui secara persis bagaimana tangguhnya klan D yang disandang oleh Luffy saat ini. Bisa saja di masa lalu, klan Lunaria dan klan D bersahabat selayaknya Kozuki dan juga Ming. Nah, karena besarnya pengaruh kerajaan kuno pada dunia saat itu, membuat beberapa kerajaan iri padanya hingga berencana untuk menghancurkan kerajaan kuno tersebut. Maka dari situ, 20 kerajaan menyerang kerajaan kuno, bahkan demi menghilangkan jejak, mereka juga berniat untuk memusnahkan penerus mereka. Tapi klan D ada beberapa yang selamat, begitu juga klan Lunaria. Musnahnya dan beberapa terusir dari tanah kelahirannya membuat Redland kini ditempati oleh Tenryubito dan beberapa penguasa tertinggi pemerintah dunia. Sejarah tentang kejahatan pemerintah dunia telah terukir rapi di batu Poneglyph. Hebatnya, batu ini tidak akan hancur oleh apapun. Karena jika bisa dihancurkan, maka sudah sejak lama batu ini sudah dimusnahkan oleh pemerintah dunia untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka semua. Selain kuatnya batu Poneglyph, tidak semua orang mampu membaca apa pesan yang tertulis pada batu ini. Dan yang mampu membacanya hanya keturunan dari pemahat batu dan para arkeolog. Seperti contohnya Nico Robin. Nah, jika saja memang benar klan Lunaria merupakan klan yang berada di Redland hingga ingin dimusnahkan oleh pemerintah dunia saat itu, maka nama klan dan sejarah Lunaria akan terukir juga di batu Poneglyph. Semoga saja dalam waktu dekat, Oda Sensei akan mengungkap bagaimana sejarah Lunaria ini sebenarnya melalui batu Poneglyph. Dan kami yakin ada sebuah kejutan yang akan terkoneksi dengan kerajaan kuno dan juga klan D. Nah, dari data dan fakta yang ada, kita bisa menyimpulkan berdasarkan petunjuk pada One Piece Chapter 1022 dan One Piece Chapter 1023 jika King merupakan penerus atau keturunan dari klan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh klan lainnya, yaitu mampu mengeluarkan api dari tubuhnya sebagai senjata. Dan klan ini bernama klan Lunaria, bertempat tinggal di Pulau Para Dewa, yaitu Redland. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini seputar klan Lunaria. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.